Nama saya Rinangsi Hamzah. Saya domisili di Gorontalo. Kalau teman-teman semuanya masih ada yang belum tahu di mana Gorontalo, Gorontalo itu adalah salah satu provinsi yang merupakan pemekaran dari Sulawesi Utara. Jadi dekat dengan Manado. Jadi saya sehariannya adalah seorang ASN, tepatnya saya adalah seorang auditor di Inspektorat Kota Gorontalo. Dan juga punya ibu rumah tangga dengan 2 orang putra yang masih kecil-kecil. Mungkin itu ya, Kok. Ya, wah, luar biasa ya. Jadi di kota pemekaran ini berarti bukan kota utama sebenarnya jadinya ya. Sudah ibu kota provinsi kok, cuman memang kami merupakan salah satu provinsi baru. Oke, siap. Jadi sementara berkembang. Oke, Kak Inang, kan katanya kan ada kisah ya waktu itu yang tidak diketahui lokasinya di mana itu. Nah, boleh nggak kita mendengar kisahnya awal mulanya tuh kayak gimana sih? Silakan. Iya, betul sekali kok ya. Jadi awal mulanya itu kurang lebih saat saya hamil anak kedua, saya ada mulai merasakan gejala-gejala sakit nyeri di bagian ulu hati. Nah, awalnya itu saya pikir gejala sakit MAH biasa, karena setiap saya minum obat MAH itu nyerinya hilang, timbul lagi, hilang lagi. Nah, puncak-puncak dari sakit saya itu adalah kurang lebih mulai masuk akhir 2017. Jadi setelah saya melahirkan, kemudian saya masih terus merasakan nyeri di bagian ulu hati tersebut, dan puncaknya adalah di bulan Oktober 2017. Nah, waktu itu puncak-puncaknya itu kejadiannya saya ingat banget. Waktu itu saya lagi bikin acara bareng teman-teman semuanya di rumah. Dan dari pagi memang udah berasa mulai nyeri, mulai kambuh, mulai anfal, dan sampai akhirnya sampai malam, sampai selesai acaranya itu nyerinya makin parah. Dan akhirnya suami inisiatif untuk bawa saya ke rumah sakit swasta yang terdekat dari rumah saya, karena waktu itu hari Minggu kok. Jadi kalau di tempat kami hari Minggu itu tempat praktek dokter itu pada tutup. Jadi akhirnya suami alternatif melihat saya yang kesakitan, suami saya alternatif membawa saya ke rumah sakit swasta yang terdekat dengan rumah saya. Nah, jadi sampai di rumah sakit tersebut, di IGD, itu kemudian saya, karena tidak ada dokter ahli juga yang jaga karena hari Minggu dan sudah malam, itu hanya ada dokter jaga dan perawat, saya dikasih tindakannya itu hanya dikasih anti nyeri sama dikasih juga obat MAH. Karena memang saya menyampaikan bahwa saya tidak ada riwayat penyakit apapun, saya tahu saya sehat, yang sakitnya hanya di bagian ulu hati dan itu adalah mungkin gejala MAH. Nah, setelah dikasih obat minggu malamnya, itu nyerinya sudah mulai berangsur membaik, dan bahkan saya bilang ke suami, insya Allah Pak, besok kita tunggu visit dari dokter, insya Allah kita akan pamit pulang, minta izin untuk pulang. Namun keesokan harinya, pas hari Senin, itu setelah sholat subuh mulai dianfal lagi kok. Saya sakitnya luar biasa, bagian ulu hati, saya muntah, semuanya dikeluarin, makanan apa semuanya dikeluarin, sampai tinggal air yang dimuntahkan. Dan sambil menunggu dokter untuk visit. Nah, dokternya melakukan visit itu nanti kurang lebih sekitar jam 12. Jadi saya udah mulai menahan sakit dari setelah subuh sampai jam 12. Dokternya baru datang. Pas dia sampai dan melihat keadaan saya yang sudah menahan sakit, si dokter bilang bahwa, Ibu, saya belum bisa kasih tindakan apapun, tapi karena saya harus tahu letak pasti sakitnya Ibu di mana. Jadi Ibu saya harus rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kebetulan rumah sakit swasta yang tempat saya dibawa suami itu, yang kecil itu tidak ada fasilitas untuk bisa USG, memeriksa lebih lanjut. Jadi akhirnya Senin siang itu kok saya masih dirujuk lagi ke rumah sakit yang besar di kota saya. Nah, itu sesampainya di sana, karena itu sudah siang juga, sampai di rumah sakit yang besar itu, ternyata harus ada beberapa prosedur lagi yang harus ditempuh sebelum dapat pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang harus antri lagi, karena memang alat-alatnya juga
terbatas. Nah, dapat antriannya itu kok nanti besok, berarti hari Selasa ya, besoknya. Jadi setelah saya sudah kurang lebih satu hari satu malam menahan sakit, harus menunggu besok lagi untuk bisa dapat penanganan dari dokter. Karena menunggu lagi itu ya? Iya betul, itu luar biasa sekali sakitnya. Saya udah meringkuk sakit sekali di bagian ulu hati. Nah, pas besok harinya dengan posisi saya sudah tidak tidur semalaman, sudah kesakitan luar biasa. Besok harinya akhirnya dokter USG saya, setelah keluar hasil USG-nya, itu hasil USG-nya dalam perut saya itu sudah terlihat banyak cairan. Jadi hasil bacaan USG itu adalah perut saya sudah dipenuhi banyak cairan dan ada indikasi empedunya bermasalah. Itu hasil bacaan dari USG. Jadi waktu itu dokter yang menangani, yang membaca hasil adalah dokter ahli bedah, dokter ahli dalam, sama dokter radiologi. Nah, dokter ahli bedah ini menyarankan untuk saya harus sesegera mungkin dioperasi karena cairan yang ada di dalam perut itu harus segera dikeluarkan dengan cara dioperasi. Iya betul. Jadi yang katanya saya kesakitan itu dari pengaruh perut saya sudah penuh dengan cairan. Itu hasil bacaan USG-nya. Nah, kemudian si dokter ahli dalam menyarankan untuk saya sebelum dioperasi difoto 3 posisi dulu. Jadi ada namanya pemeriksaan foto 3 posisi, saya lupa apa nama istilah kedokterannya ya. Saya harus difoto dalam 3 posisi, yaitu miring, kiri, kanan, kemudian duduk. Di dalam kondisi saya memang sudah sangat kesakitan. Nah, itu kemudian dilakukan dan harus saya tempuh pada saat saya dipaksa untuk bangun dan difoto dalam keadaan duduk itu kok. Itu adalah saat-saat momen di mana saat-saat yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup karena itu dalam kondisi yang sangat luar biasa sakit dan sampai saya tidak sadarkan diri kok. Yang terdengar pada saat itu hanya suara-suara orang tua saya yang teriak-teriak minta tolong, suara-suara ayah saya yang waktu itu juga sudah panik ya, suami saya, tangisan suami saya, dan kemudian saya terbayang anak-anak saya yang masih kecil-kecil, kemudian saya terbayang juga hutang-hutang, tagihan-tagihan saya yang kelak nanti jika hari ini adalah hari terakhir saya, berarti saya mewariskan hutang-hutang tersebut, tagihan-tagihan tersebut kepada anak-anak saya yang saat itu, anak saya yang kedua pun umurnya belum cukup 1 tahun. Waktu itu rasanya gimana ya kok, luar biasa antara hidup dan mati, dan posisi memang udah nggak bisa nafas. Itu luar biasa sekali, dan saat itu adalah momen di mana betul-betul saya sudah pasrah. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, tolong berikan mukjizat kepada saya, tolong berikan umur panjang kepada saya harus melakukan sesuatu, saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya masih banyak hal-hal yang ingin saya kerjakan, terutama adalah saya ingin naik haji, saya ingin umroh bersama keluarga. Itu yang saya mohon pada saat kritis. Dan ajaibnya kok waktu itu tiba-tiba yang tadinya sudah putih, sudah hitam, sudah gelap, itu tiba-tiba saya sadar, dan di sadar saya itu saya dengar dokter bilang bahwa Bu, anak ibu, yang saya dengar waktu itu, Bu, anak ibu ini memang keadaannya sudah kritis dan harus langsung dioperasi. Karena anak ibu selain punya cairan itu, ternyata ada indikasi hepatitis dan diabetes. Nah, kalimat dokter itu yang kemudian membuat dorongan saya waktu itu yang baru sadar berbisik ke mama saya, "Mah, tolong ini dipertimbangkan lagi, Mah. Saya tahu, Mama tahu saya dari kecil. Saya juga tahu kondisi tubuh saya. Nggak mungkin saya ada diabetes, Mah. Saya nggak ada riwayat diabetes. Dan
saya juga adalah pendonor darah rutin, tiap 3 bulan saya donor darah di PMI, dan jadi saya nggak mungkin ada hepatitis, Mas. Jadi tolong operasinya dipertimbangkan lagi, minta solusi lain dulu ke dokter. Nah, jadi waktu itu Mama konsultasi lagi dengan dokter ahli dalam, akhirnya dokter ahli dalamnya itu bilang bahwa Bu, memang benar perut ibu, anak ibu ini sudah banyak cairan dan harus segera dikeluarkan. Tapi kalau memang ibu mau coba alternatif yang lain, ibu tanda tangan kami mau pasang tindakan pemasangan NGT. Oh, NGT itu apa? Jadi pemasangan NGT itu dipasang selang, itu mulai dari hidung, selang panjang ditusuk mulai dari hidung, tembus sampai ke lambung kok. Selang panjang? Yes. Ditusuk di hidung sampai ke lambung? Iya, betul sekali kok. Dan itu luar biasa sakitnya. Itu nggak kerasa lagi pas di lambung, tapi pas proses memasukkan dari hidung sampai ke tenggorokan, itu rasanya kalau masih mau dibayangkan masih kerasa sampai sekarang. Itu luar biasa, sakit sekali. Dan itu dipasangnya posisi saya sadar. Sadar, nggak dibius itu? Enggak, nggak dibius. Jadi dipasang selang dari hidung tembus sampai ke lambung. Dan waktu itu juga dipasang kateter, itu juga dalam posisi sadar. Itu rasanya udah luar biasa, dipasang kabel-kabel. Itu foto tadi yang ditampilkan, itu foto saya waktu di UGD. Jadi saya dirawat di UGD waktu itu untuk melihat perkembangan. Nah, selama 7 hari saya terpasang selang seperti itu, di semua badan itu ada selang-selangnya, dan keluarlah cairan tersebut. Yang dari hidung itu keluarnya seperti apa ya, cumi, tinta cumi. Hitam seperti itu, seperti tintanya itu. Iya, hitam dan kehijau-hijauan. Itu keluar kok dari selang itu. Yang dari dalam perutnya dari itu dalam keluar lambung. Iya, dari dalam lambung itu keluar seperti itu. Dan air seni saya itu udah kayak teh botol sosro. Warna coklat kemerah-merahan gitu ya? Iya, betul. Udah kayak coklat kemerah-merahan gitu warnanya. Jadi memang betul-betul pengalaman yang luar biasa ya kok. Dan itu 7 hari berlangsung saya di UGD sampai akhirnya cairan tersebut mulai putih. Itu baru mulai enak, tapi nggak bisa bergerak juga, belum boleh makan, belum boleh semuanya. Dan kemudian sudah mulai putih, saya dibawa ke ruang perawatan. Jadi totalnya kurang lebih hampir sebulan saya dirawat di rumah sakit pertama kali. Jadi seperti itu kisah sakitnya saya di awal kok. Oke, itu sampai 1 bulan, hampir 1 bulan hampir berarti ya? Hampir 1 bulan, iya. Oke, lalu setelah itu keluar berarti ya, selesai semua ya? Setelah keluar dari rumah sakit, kejadiannya itu sudah separah itu, keluar dari rumah sakit, diagnosa dari dokter itu adalah gangguan MAH, GERD, dan ada batu empedu, 2 buah batu empedu. Jadi saya di USG lagi, hasilnya adalah cuman gangguan lambung, kecapean, dan ada batu empedu 2, ukurannya kalau tidak salah 0,9 sama 0,6. Jadi padahal sebelumnya itu ya, sebelumnya saya sakit banget ya gitu. Iya, jadi saya kayak, masa sih cuman seperti itu, bukannya mau lebih, tapi sudah sampai separah itu, tapi kok diagnosanya cuman seperti itu. Nah, pas kembali dari rumah sakit, itu nyerinya masih sering muncul, dan akhirnya saya sama suami itu berinisiatif pribadi. Kami kemudian melakukan pemeriksaan secara pribadi, inisiatif pribadi, saya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke lab yang terbesar ada di Gorontalo juga, ke laboratorium. Dan akhirnya setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan foto CT scan, jadi di rumah sakit yang tadi tidak ada CT scan, nanti pas saya keluar, saya inisiatif, itu kemudian saya lakukan CT scan, akhirnya ketemulah kok. Hasilnya ternyata saya ada kista. Iya, ini fotonya seperti ini. Jadi tampak kista letaknya di bagian penggantungan usus.
Jadi antara rongga dada dan rongga perut itu ada kista besarnya sebesar 12 kali 8 cm. Wow. Ini 12 kali 8 cm di bagian atas, berarti dekat ulah hati itu ya? Posisinya diperkirakan dekat pankreas. Oh, dekat pankreas. Oke. Iya. Jadi waktu itu dokter radiologinya, dokter yang membaca foto tersebut bilang bahwa Bu, waktu itu saya udah lemes sama suami, udah hopeless banget, udah lemes pokoknya. Dan dokternya bilang begini, Bu, Ibu nggak usah khawatir. Jadi kista itu sejenis tumor jinak, tidak berbahaya. Namun apabila dia menekan syaraf, apabila dia mulai menekan syaraf, maka dia akan mulai mengganggu. Jadi kemungkinan penyebab ibu sakit kemarin, itu penyebab ibu nyeri, sering nyeri itu adalah karena mungkin ibu kalau terlalu banyak makan atau lapar, dalam perutnya dalam keadaan kosong, itu kistanya mulai mengganggu. Jadi menekan syaraf yang mengakibatkan akhirnya ibu sakit. Dan ini nggak perlu buru-buru dioperasi, cuman kalau memang sudah mengganggu, sebaiknya harus segera dioperasi. Dan kalau misalnya ibu mau untuk operasi, saya menyarankan untuk ibu operasi minimal paling dekat di Makassar, karena ini operasinya termasuk operasi besar karena letaknya yang sangat dekat dengan alat vital tubuh, karena dekat pankreas. Jadi waktu itu dokter menyarankan untuk operasi minimal paling dekat di Makassar. Seperti itu kok. Saya akhirnya pulang ke rumah dengan suami. Sesampainya di rumah udah dalam keadaan posisi hopeless banget. Ada kista di dalam perut, selama ini menganggap tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, sehat-sehat saja, dan ternyata di dalam perut ada kista. Itu kemudian kami merembukan keluarga sama mama, sama papa, sama suami saya. Ma, Pak, oke, kalau gitu kita ke Makassar aja, mumpung saya kondisinya sudah mulai membaik. Mau tidak mau, suka tidak suka, katanya obat dari kista hanya bedah, nggak ada obat lain. Ya udah kita fix, kita sama-sama ke Makassar aja. Oke. Lalu keputusannya bagaimana Kak setelah rembukan dengan keluarga itu? Jadi waktu itu kebetulan mama saya itu lagi sementara ikut pendidikan untuk naik jabatan, pendidikan jenjang jabatan seperti itu. Itu kurang lebih pendidikannya itu 3 bulan kok. Nah, waktu itu mama saya bilang ke saya, Nak, ini kan posisi kamu udah mulai membaik keadaannya, walaupun memang masih dalam proses pemulihan. Dan untuk namanya operasi, apalagi operasi di bagian perut, ini pasti akan proses pemulihannya, recovery-nya pasti akan lama. Jadi pasti akan menguras banyak energi dan banyak waktu. Kalau boleh, kita ikhtiar dulu dengan yang lain, sambil Mama selesaikan dulu studi Mama selama 3 bulan ini. Jadi selama 3 bulan ke depan, kurang lebih, kita coba dulu ikhtiar yang lain selain operasi, sambil kita cari-cari informasi-informasi juga terkait penyakit ini. Siapa tahu mungkin masih ada alternatif lain yang bisa kita tempuh. Waktu itu juga saya langsung iya Mas, siap. Jadi dalam 3 bulan itu melakukan ikhtiar apa? Padahal masih berasa sakit kayaknya. Iya, masih sering nyeri. Masih sering nyeri ya? Di bagian ulu hati itu kok. Jadi 3 bulannya itu ikhtiar apa tuh, Kak Rina? Jadi gini kok, pas waktu saya flashback dulu ya. Jadi waktu pas saya di rumah sakit, waktu dirawat yang parah-parahnya itu mama saya sering kasih saya ini kok, Bioglas. Bioglas itu ya? Iya. Jadi sebenarnya Bioglas ini saya sudah kenal lama kok. Keluarga saya juga sudah pakai. Mama saya pun itu sudah ada testimoni. Kebetulan mama saya kemarin 2015 pernah stroke ringan dan alhamdulillah ikhtiar pakai Bioglas ini juga membaik. Tapi saya pribadi, karena mungkin saya merasa diri saya sehat, tidak ada keluhan apa-apa, jujur saya pribadi kurang yakin kok. Saya masih kurang yakin. Padahal di rumah ada, mama pakai, keluarga semuanya pakai, teman-teman banyak testimoni. Tapi saya masih ada kurang yakin, karena mungkin testimoni ke diri saya sendiri belum ada. Jadi waktu pas saya dirawat parah-parahnya itu, mama sering usap-usap seperti ini, tapi di perut ya kok, diusap-usap begini di bagian perut, dan kalau diusap-usap itu jadi memberi kayak efek tenang kepada saya, dan akhirnya bisa istirahat. Nah, waktu rembukan itu kok, mama kemudian menyarankan, Nak,
coba kita bagaimana kalau 3 bulan ke depan ini sambil menunggu mama pendidikannya selesai, coba kamu cari tahu tentang biogas, cara terapinya untuk kista seperti apa, nanti kita maksimalkan untuk ikhtiarnya, sembari menunggu jadwal untuk kita ke Makassar untuk operasi. Jadi ya waktu itu saya mikir ya udah coba aja, kan gak ada salahnya juga. Kalau ini ya alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya tidak kan toh juga tetap akan operasi. Jadi seperti itu. Pikiran saya waktu itu hanya begitu. Oke. Jadi apa sih emangnya yang Kak Rinangsi rasakan ketika ikhtiar dengan biogas dan produk lainnya ya, dengan glukola tadi ya? Iya, jadi waktu itu langsung saya hubungi ya. Saya hubungi upline saya, Ibu Lela Wonggo. Terima kasih ya Bu Lela Wonggo. Jadi saya hubungi Ibu Lela Wonggo, dia tahu betul kondisi saya juga. Saya kemudian konsultasi dengan beliau, Bu, saya ingin untuk lebih mantap lagi, maksimal lagi terapinya, kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan. Nah, waktu itu Bu Lela Wonggo bilang minum air biogas, senter, sama minum glukola. Jadi waktu itu saya rutin minum glukola pagi dan malam. Nah, biogasnya ini, itu setiap pagi suami saya alirkan secara manual, sampai bela-belain beli 2 cerekos, yang satu kosong, yang satu ada isinya, itu minimal 30 kali setiap hari. Jadi setiap selesai sholat subuh sebelum ke kantor, suami saya sempat-sempatkan untuk alirkan 30 kali bolak-balik biogas, air biogas, dan itu harus saya habiskan selama 1 hari. Jadi nggak boleh minum air yang lain selain air yang sudah dibikin. Kalau habis dibikin lagi. Jadi seperti itu. Memang khusus wajib untuk minum air itu ya? Iya, betul. Air biogas itu ya? Iya, dan untuk terapi senternya setiap malam saya senter ke bagian dada, itu senternya udah langsung masuk ke baju. Itu yang tadinya Bu Lela bilang 15-30 menit, saya bikin sampai senternya lowbat. Jadi pelukan aja, kalau mau tidur pelukan sama senter biogas. Jadi itu yang saya lakukan. Rasanya nggak ada rasa kok. Oh, nggak ada rasa? Iya, jadi sebenarnya saya antara yakin dan tidak yakin juga, antara nggak ada rasanya ya. Soalnya saya browsing testimoni kan, saya lihat kalau kista itu keluar darah atau apa gitu-gitu kan kok biasanya di testimoni. Saya malah nggak merasa apa-apa. Jadi sebenarnya sempat hopeless dan males juga untuk lanjutkan terapi. Tapi yang bikin saya semangat itu karena saya merasa semakin hari memang nggak ada rasa, tapi semakin hari tubuh saya semakin kuat, semakin sehat, saya semakin bisa beraktivitas, dan nyeri yang sering kambuh itu sudah mulai jarang. Bahkan saya udah bisa masuk kantor, walaupun masih proses pemulihan di masa 3 bulan menunggu itu. Jadi itu yang saya lakukan secara rutin kok. Oke, padahal nggak berasa, nggak ada rasanya ya, dan itu tetap dilakukan dalam 3 bulan itu ya? Modal yakin aja lah, pokoknya dibikin aja, nggak masalah juga kan. Jadi itu modalnya. Dan jadi ke Makassar setelah itu? Jadi tetap kok. Jadi apa? Oh, tetap jadi? Iya, jadi setelah selesai studinya Mama sambil saya terapi, saya tetap ya niatnya tetap harus operasi karena saya juga yakin gak yakin sama terapi ini kan. Saya jalani tapi saya antara yakin gak yakin. Jadi waktu itu selesai studinya Mama, saya juga sudah minta rekom dokter yang nanti sekiranya saya bisa hubungi, dokter ahli bedah ke teman saya, ahli bedah bagian pencernaan. Itu sudah dapat. Kami sudah sangat siap. Waktu itu suami, anak-anak, saudara-saudara saya udah diboyong sekalian ke Makassar. Sama kami juga sudah pesan tempat. Jadi kan kami nggak punya keluarga kok di sana. Ya, jadi untuk recovery paling pasti membutuhkan waktu. Akhirnya kami sudah pesan tempat, sudah fix mau operasi. Dan sesampainya di Makassar, malamnya saya datangi tempat dokter ahli bedah tersebut. Sesampainya di dokter juga saya sudah kasih hasil CT scan 3 bulan yang lalu, dan saya juga sudah cerita kronologi sakit saya. Dokter juga bilang, Bu, ini udah fix Ibu punya kista dan memang harus diangkat kalau memang udah mengganggu, dan ini kistanya juga sudah besar. Besok Ibu sudah bisa booking ruangan untuk mulai perawatan, dan Ibu ikut prosedur pemeriksaan kembali, karena kan hasil yang kemarin udah 3 bulan yang lalu kok. Jadi kami harus ambil darah dan sebagainya. Ibu mulai besok pemeriksaan lagi. Jadi seperti itu. Akhirnya saya kemudian
lakukan pemeriksaan lagi kok, kurang lebih 2 hari sambil menunggu hasil. Kemudian bawa lagi ke dokternya. Ya. Sesampainya di dokter ahli bedah tadi kok, dokternya speechless. Speechless. Kenapa tuh? Apa karena makin membesarkah atau gimana itunya? Jadi pas dilihat hasil bacaan dari foto CT scan saya itu, ternyata kistanya udah hilang. Wow, hilang? Iya, jadi ini hasil bacaan dari foto yang kedua di Makassar. Jadi yang tadinya ada sebesar telur itu, yang 12x8, itu kemudian di hasil CT scan yang di Makassar, itu udah nggak ada lagi. Oh ya, seperti di gambar ini ya, iya. Di sebelah kiri, itu yang 12x8 cm itu, dan sebelah kanan, ini yang kosong, yang hilang udah sama sekali itu udah nggak ada, udah nggak tampak lagi. Yang ada hanya tinggal ada batu empedu, yang tadinya 2, yang tadinya ada 2 buah dengan ukuran 0,9 dan 0,6 kalau nggak salah ya. Itu tinggal 1 dan ukurannya juga kecil, 0,3 kalau nggak salah. Jadi waktu itu dokternya jadi kayak udah nggak bisa ngomong, dan dia bilang begini ke saya, Bu, jadi benar seperti yang saya katakan bahwa hasil CT scan itu adalah 90% akurat, tapi apa yang terjadi di dalam tubuh manusia itu nggak ada yang pasti, dan biasanya hal-hal yang kejadian seperti Ibu ini biasanya disebut dengan mukjizat. Jadi mungkin Ibu lagi dapat mukjizat, karena saya antara yakin gak yakin dengar si dokter, saya bilang begini, masa sih dok, saya ini kemarin nyaris meninggal loh dok, sakitnya nggak main-main loh dok. Saya sampai segitu ke dokternya, terus dokter bilang, lah terus gimana Bu, Ibu mau tetap operasi, kita mau operasi apanya? Kalau misalnya mau angkat batu empedunya pun, kalau misalnya kita akan fokus ke empedu, batu empedunya Ibu ini masih sangat kecil, dan dengan usia Ibu di bawah 50 tahun, itu kayaknya masih terlalu dini untuk dilakukan operasi. Kita masih bisa merawat dengan cara Ibu bisa konsumsi obat-obat untuk menghancurkan batu. Jadi itu. Saya gimana ya perasaannya waktu itu, antara yakin gak yakin. Saya juga karena saya merasakan sendiri sakit luar biasanya itu. Dan waktu itu si dokter ahli bedah itu akhirnya bilang, ya sudah Bu, saya rekomendasikan Ibu ke sahabat saya yang ahli dalam bagian pencernaan. Jadi mungkin Ibu bisa dapat masukan-masukan lagi dari sana. Ya sudah, jadi saya akhirnya tidak jadi nginap, akhirnya ke dokter, besoknya kami ke dokter ahli dalam bagian pencernaan. Saya bawa semua hasil, saya ceritakan semua kronologis kejadian saya yang tadinya tidak sakit dan sakit itu. Dan si dokter juga lihat, dokter ahli dalam juga lihat hasil dari CT scan saya, dan dia juga speechless. Dia juga bingung juga. Iya, bingung juga. Nggak bisa ngomong ya, dia cuma bilang, iya Bu, jadi kita akan fokus untuk, saya akan kasih resep Ibu untuk batu empedu. Jadi seperti itu. Waktu itu saya tetap ngotot karena nggak puas, saya ngomong gini ke dokternya, Dok, saya itu kemarin sakitnya nggak main-main dok. Semua orang udah nganggap saya kayaknya itu udah hari terakhir saya. Jadi tolong dok, ini juga saya udah jauh-jauh ke Makassar. Si dokternya sampai bercanda, kenapa Bu Ibu tetap mau ngotot operasi? Saya bilang, bukan begitu dok, saya alhamdulillah saya bersyukur banget, cuman tolong dok, karena saya merasakan yang saya sakit kemarin itu nggak main-main, tolong bantu saya untuk apa nggak ada pemeriksaan lain lagi, agar bisa meyakinkan saya bahwa ini benar-benar udah nggak ada. Jadi itu penasaran juga ya. Iya. Jadi waktu itu dokternya bilang, ya udah gini aja Bu, ini kan saya menurut fotonya memang benar kista ini agak dekat dengan pankreas, posisinya agak dekat dengan pankreas. Jadi Ibu sekarang saya ambil darah lagi, kita periksa darah lagi untuk melihat fungsi pankreas. Jadi kalau misalnya hasil tes darahnya terbaca fungsi pankreasnya tidak normal, berarti kita harus adakan tes-tes yang lain lagi. Tapi kalau misalnya normal, ya udah nggak ada lagi yang harus Ibu khawatirkan. Ada hal lagi ya? Iya, padahal sebenarnya hasilnya darah apa semua itu udah lengkap sebenarnya waktu itu. Cuman karena saya memang masih penasaran,
Akhirnya dilakukan tes itu lagi, malam itu juga saya ambil darah, dan keluar hasilnya alhamdulillah normal. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi itu semua hilang semua itu ya. Benar-benar 100% bersih ya. Sisanya hilang gitu ya. Tinggal ada batu empedunya, dan akhirnya kami ke Makassar malah jadi jalan-jalan keluarga. Wah, luar biasa ya benar Ibu Rinasi ya kisahnya ya. Jujur saya sih berasa banget kisahnya, terinspirasi sekali oleh kisah dari Ibu Rinasi. Dan mungkin saya juga yakin teman-teman semua yang menonton pada malam hari ini juga merasakan inspirasi dari kisahnya Ibu Rinasi. Nah, Ibu Rinasi ada nggak sih satu atau dua pesan untuk teman-teman semua yang menonton acara pada malam hari ini? Yang dimana bisa untuk menjadi tambahan informasi untuk mereka juga. Seperti itu. Silakan Bu Rinasi. Oke, baik kok. Jadi untuk teman-teman semuanya, ada mungkin 2 hal yang sangat saya dapat pelajaran dari kisah saya waktu itu ya. Hal yang pertama yaitu adalah teman-teman, kita nggak boleh terlalu terbuai, kita nggak boleh terlalu nyaman dengan kondisi kita saat ini. Mungkin hari ini kita merasa tubuh kita sehat-sehat aja, kondisi kita nyaman-nyaman aja, tapi besok kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi besok. Maka dari itu, tetap lakukan yang terbaik untuk diri teman-teman, lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang teman-teman sayangi dan cintai. Tetap jaga terus kondisi kesehatan teman-teman ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Yeah. Dan hal yang kedua mungkin untuk teman-teman sekarang yang mungkin lagi butuh informasi tentang pengobatan atau mencari alternatif untuk penyembuhan sakit, teman-teman, apa salahnya sih kita coba ya? Kalau ada yang menginformasikan tentang produk MCI di lingkungan teman-teman, apa salahnya kita percaya, kita coba? Toh juga sudah banyak testimoni, jutaan testimoni yang terbantukan dengan produk-produk MCI. Toh juga ini adalah hasil yang bukan main-main ya, dan saya juga merupakan salah satu buktinya. Apa salahnya kita coba saja dulu, kita yakin saja dulu, siapa tahu ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan dari Allah untuk membantu ikhtiar kita, dan kita maksimalkan, siapa tahu mukjizatnya itu akan diberikan melalui produk-produk yang kita gunakan, produk-produk MCI. Mungkin itu saja kok dari saya ya, dan ya dimaksimalkan saja pemakaiannya ya. Siap, terima kasih banyak ya pesan-pesannya dari Kak Rinasi. Ya, terima kasih banget waktunya pada malam hari ini ya Ibu Rinasi. Luar biasa, jujur kisahnya luar biasa sekali. Dan tetap sehat ya Ibu Rinasi, dan teman-teman semuanya seperti pesan dari Ibu Rinasi, tetaplah waspada dengan kesehatan kita. Ya, jaga diri kita sebaik-baiknya. Dan untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu yang sedang menonton acara malam hari ini, mungkin belum yakin atau tidak yakin dengan produknya MCI. Seperti kata Ibu Rinasi, pakai saja, tetap pakai saja. Kita tidak pernah tahu apakah ini uluran tangan dari Tuhan atau tidak untuk membantu kita. Jadi pakai saja, lakukan saja, coba aja. Ya, itu oke. Thank you banget Ibu Rinasi waktunya. Terima kasih atas kesempatannya.